Halo semua, welcome to Cryptocurrency Update. Pada video kali ini kita akan update daily closing dari Bitcoin dan Ethereum. Seperti apa update-nya ya? Kita akan coba langsung cek di sini. Di weekly time frame kita lihat bahwa Bitcoin akhirnya menembus 60.000 ya di hari kemarin, hari Rabu. Kita lihat ini sudah sangat dekat dengan all time high-nya ya. All time high ada di 65.600 dan closing di di hari kemarin itu ada di 63.000. Sebentar, saya coba cek. 63.000. Oh, 64.000 ya ini kayaknya ya. 64.150 kurang lebih. Jadi sangat-sangat dekat dan bahkan bisa kita simpulkan ini sudah dekat dengan sudah sampai all time high ya. Karena 66 dan 64 ya kita tidak berbeda jauh. Jadi secara overall karena ada hold Bitcoin dari bullish tren kemarin sampai dengan sekarang, Anda sebenarnya tidak rugi, atau kita bisa katakan tidak ada yang rugi di Bitcoin selama Anda hold satu pair ini. Dan apa yang menarik dari saya ya, kalau kita lihat Bitcoin itu menembus 60.000 ya, seperti yang sudah saya infokan sebelum-sebelumnya, bahwa ada kemungkinan waktu itu saya info bahwa Bitcoin ini akan mencapai area 60.000 dan all time high-nya ya, dekat dengan all time high, area high yang terakhir itu jauh sebelum halving ya saya bilang. Bisa jadi sebelum halving itu sudah tercapai untuk area tersebut. Kenapa saya lihat? Karena ada peningkatan volume yang sangat besar ya di sini untuk Bitcoin ya. Dalam beberapa waktu terakhir ketika semenjak dia breakout dari area 30.000, saya melihat ini ada peningkatan partisipasi ya, apalagi didukung dengan institusi yang mulai masuk dari Bitcoin itu semenjak ini di approve ya. Jadi semenjak di kurang lebih di area-area sini di sekitar Januari itu ketika ETF spot di approve, institusi itu sudah mulai inflow ya di Bitcoin dan kita lihat secara flow mereka terus melakukan akumulasi seperti itu. Jadi secara supply itu cukup terbatas, tapi secara demand itu terjadi peningkatan. So itu yang membuat harga Bitcoin itu sebelum halving itu sudah meningkat demandnya. Bahkan ini menurut saya secara public partisipasi itu masih belum terlalu besar seperti itu. Tapi secara institusi itu sudah mulai masuk. Jadi harga yang menggerakkan Bitcoin ke atas itu bisa jadi oleh karena institusi seperti itu. Dan kalau kita lihat nanti secara halving ya, setelah halving itu ada kemungkinan Bitcoin itu mungkin akan terkoreksi, malah ada sell on news menurut saya ya. Kenapa? Karena sudah sampai all time high dan cukup wajar apabila akan terjadi taking profit yang besar-besaran di sana. Ada beberapa orang ya yang mungkin sudah sempat nyangkut lama di atas, dia ingin taking profit. Kita nanti akan lihat besar yang mana antara volume jual dan volume dari akumulasi daripada institusi. Kita nanti akan melihat apabila volume jual itu cukup besar, mungkin nanti kita akan melihat Bitcoin itu sooner or later akan melakukan distribusinya atau koreksinya ya. Ada distribusi dan juga koreksi seperti itu. Ini untuk trendline akan coba saya hapus, saya akan coba lihat lagi ya mulai dari awal. Untuk Bitcoin ini tidak ada divergence seperti yang sudah saya infokan ya, dan sekarang ini kemungkinan dia masih akan sideways dulu dan itu ditandai dengan area RSI yang sudah overbought sekali ya di sekitar 86 dan juga dia sudah crossing down ke bawah seperti itu. Crossing down itu bukan berarti buruk ya, dia bisa jadi akan sideways dulu, mungkin seperti ini, baru nanti dia akan kembali naik seperti itu. Jadi seperti candlestick yang sebelumnya di sini, ketika Bitcoin itu sudah overbought di atas, dia harus resetting dulu ya dengan cara sideways dulu dengan waktu yang cukup lama dan mungkin ada sekali dump kecil di sini ya, baru dia lanjut naik seperti itu. Dan ini bisa terjadi juga pada cycle sebelumnya ya. Mungkin mirip-mirip dengan cycle ketika dia sideways di sini, dia akan nanti running sideways dengan waktu yang cukup lama, mungkin sampai halving nanti, baru nanti dia akan kembali menentukan arahnya, breakout ke atas seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk view saya, karena kalau kita lihat secara coba weekly ya, ketika di momen bullish kemarin, Bitcoin ini ketika dia rally, dia tembus area high yang terakhir di sini, dia sudah dekat dan tembus, kita lihat ada kemiripan kan ya. Sekarang sudah dekat dengan area high terakhir dan kita coba berkaca pada cycle sebelumnya ya, ketika dia mencapai high yang terakhir, kita lihat proses penguatan ini terjadi dengan tidak ada koreksi ya. Sekitar 400% dari low to high, 500% bahkan ya. Itu tidak diiringi dengan koreksi yang cukup berarti untuk weekly time frame-nya. Kita lihat mungkin koreksinya hanya terjadi sekitar ya 29% dari top
Dari sini ke sini kita lihat 17%, dari sini ke sini kita lihat sekitar 19%, ya mungkin sekitar 20-30% itu hal yang cukup wajar menurut saya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk Bitcoin ini kalau kita dikasih 30% ya dari top to bottom, ada kemungkinan nanti kita akan kembali meretest untuk area di sideways-nya yang terakhir di sekitar 40.000 sampai 44.000 seperti itu. Itu skenario terburuknya menurut saya. Dia bisa koreksi sampai area sana. Dan kita coba update ya untuk ininya. Untuk chartnya, kita akan coba lihat mark dari area penting di weekly dulu. Saya akan coba tarik, ini merupakan area penting ya di sini. Di sekitar 39.000 ini merupakan area penting dan ini merupakan area sideways-nya. Ini saya akan tandai sebagai resisten, become support ya. Jadi ada kemungkinan kalau dia koreksi area-area kotak ini dan juga area resisten become support ini bisa jadi akan dituju seperti itu untuk Bitcoin. Jadi nanti ketika Bitcoin ini koreksi ke bawah, Anda tidak perlu khawatir ya, karena koreksi itu merupakan kesempatan kita untuk bisa entry kembali di cryptocurrency ini, di Bitcoin seperti itu kurang lebih. Kalau kita coba buka di 1 jam, sebenarnya ini cukup kelihatan ya bahwa Bitcoin kemarin itu sempat di spike, dan saya juga punya ada pair ya di future market itu kena wipe out semua ya, kena stop loss semua ya. It's okay, saya sudah meresikukan sebagian besar untuk di future market dan kemarin kena stop loss ya, it's okay gitu. Kita akan follow the trend juga, nanti saya akan coba cari untuk entry point-nya selanjutnya seperti itu. Tapi kalau ini saya lihat ya, kemungkinan Bitcoin dalam waktu dekat itu mungkin masih akan sideways dulu di area kotak ini ya. Saya akan coba tanda untuk area high dan low-nya ya. Ini merupakan area high-nya, Anda yang bisa perhatikan, dan ini merupakan low menjadi area support yang bisa juga Anda perhatikan. Jadi kurang lebih di 64.000 sebagai area resisten dan di area 58.600 sebagai area supportnya. Kemungkinan Bitcoin masih akan tersideways di sana dengan waktu yang nggak tahu, waktu lama atau dia langsung bisa breakout ke atas, kita nanti akan lihat seperti itu. Tapi alangkah baiknya apabila Bitcoin itu kembali mengumpulkan order lagi ya di sana. Jadi nanti ketika dia turun, kita bisa jadikan area pengumpulan order seperti ini itu sebagai area akumulasi kita seperti itu kurang. Itu aja yang ingin coba saya tambahkan, tidak ada lagi. Jadi selamat bagi Anda yang sudah holding Bitcoin ini dari mungkin 30.000, 25.000. Anda bisa hold dengan jangka waktu 1 tahun ke depan untuk menikmati hasilnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Saya melihat ada cycle yang super bullish untuk Bitcoin ya. Cukup bagus untuk kita bisa holding dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu sampai halving berikutnya. Lalu yang terakhir kita coba cek secara Ethereum. Juga sama ya. Kita pakai USDT. Nah, di sini Ethereum seperti yang sudah saya infokan ya, kecenderungan dia setelah breakout dari area resisten sebelumnya, dia akan langsung mengejar next resistennya atau next supply-nya ada di 3.500. Dan surprisingly, dia kemarin hit di 3.485. Jadi area target yang sudah kita tentukan sebelumnya itu sudah tercapai. Jadi nextnya bagaimana? Saya nggak melihat ya ada tanda-tanda untuk divergent di sana, mirip-mirip Bitcoin. So, kemungkinan dia akan membentuk base lagi ya. Terkonsolidasi di dekat-dekat resisten, baru dia akan menentukan arahnya. Seperti itu. Kalau kita koreksi, saya cukup mau untuk simulasi kembali ketika dia kembali koreksi di area 2600. Itu area ideal untuk saya kembali melakukan buy. Seperti itu, kurang lebih. Ini yang saya lihat dari daily time frame. Dan untuk 4 jam time frame-nya kita coba cek. Tidak ada divergent juga, momentumnya sangat kuat sekali kita lihat, sama seperti Bitcoin ini ada spike ya. Hanya saja spike ini bisa kita jadikan juga sebagai area high dan low-nya untuk menjadi area support dan resisten. 3.491 sebagai area resisten dan 3.200 sebagai area low-nya, seperti itu kurang lebih untuk Bitcoin. Jadi 3.500 ini merupakan area penting. Hati-hati Anda yang bertransaksi di future market.
Takutnya nanti ketika harga di spike ke atas lalu dibawa turun ke bawah seperti itu, ada semacam fake out ya untuk mengambil liquidity sweep, jadi dia nanti akan koreksi ke bawah setelah itu. Kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan juga. Ethereum ini juga masih saya bilang masih lebih early ya. Apabila Anda masih belum punya portofolio, saran saya atau lebih baik kita lebih mengalokasikan jumlah yang besar di Ethereum daripada di Bitcoin, karena untuk di Ethereum-nya sendiri ini kita lihat ya, untuk Ethereum perbandingan grafik Ethereum to Bitcoin, kita lihat Ethereum ini masih belum perform sebenarnya ya dibandingkan Bitcoin. Kita lihat bahwa nanti ketika Ethereum itu outperform dari Bitcoin, maka kita bisa lihat untuk Ethereum itu kembali melakukan bullish-nya ke all time high-nya seperti itu. Ini ada tanda-tanda dia sudah bottoming, dan soon or later kita akan melihat bahwa target koreksi ini sudah tercapai ya, sudah saya mark di sini. Ini begitu hit dari area resisten become support, dia langsung mantul ke atas, dan Ethereum ini menjadi cukup menarik apabila dia berhasil break dari area high-nya yang terakhir di sekitaran sini, di area kotak sideways-nya. Ini baru nanti cycle Ethereum akan segera dimulai seperti itu. Bisa dicatat ya bahwa Ethereum ini kalau kita lihat secara monthly time frame, untuk Ethereum ini masih belum breakout ya dari area all time high-nya, ada di sekitaran 4.700 untuk Ethereum. Jadi masih cukup jauh ya. All time high-nya ada di 4.700. Kalau kita coba tarik secara target, sebenarnya masih bisa jauh di atas sana. Tapi saya tidak ingin berspekulasi, saya hanya menargetkan di all time high-nya sama seperti Bitcoin. 4.700 itu hal yang sangat mungkin untuk dicapai untuk Ethereum. Which is kalau kita targetkan dari harga sekarang itu masih ada 36% lagi. Jadi cukup menarik bukan di Ethereum dibandingkan dengan Bitcoin yang sudah dekat dengan all time high mungkin 5-10%, di Ethereum masih ada possible 36%. Dan ingat, cycle Ethereum belum dimulai gitu. Jadi Anda bisa pertimbangkan untuk ingin menaruh di aset mana, jadi Anda bisa mulai pertimbangkan mulai dari sekarang, karena ini merupakan saat yang sangat-sangat tepat untuk Anda bisa kembali entry di market cryptocurrency. Seperti itu kurang lebih. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Semoga informasi yang saya deliver pada hari ini bisa Anda terima dengan baik dan membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi maupun trading. Thank you semua dan good luck.